Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita membahas lagi makna lain di balik dari perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Kau sungguh baik kami. Kau menyertai sepanjang perjalanan hidup kami, memimpin menuntun kami sampai kedatangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sepanjang hari ini kami cintai Tuhan. Kau juga melepaskan kami Tuhan, menyelamatkan kami dari roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, libang, guna-guna, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun, roh COVID-19, paling apapun dipatahkan kuasa dan balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguasai kami Tuhan, jadi milikmu Tuhan, dengan firman dan roh Yesus Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus membakar kami dengan api Roh Kudus, sehingga kami benar-benar ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, ada api Roh Kudus dalam firman kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam podcast pada malam hari ini. Urat kita berdosa sesuai dengan dalam tulis kami. Amin. Ya, kita akan membahas perjamuan kudus ini berhubungan dengan permintaan kita. Ya, coba kita baca dulu Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, hidup yang kekal ini bersifat permintaan. Kalau kita hidup pasti ada sesuatu hal yang kita minta setiap hari. Misalnya kita minta disertai Tuhan, kita minta Roh Kudus, kita minta Roh Hikmat, kita minta keselamatan, kita minta perlindungan, kita minta diluputkan, kita minta Roh bertahan, kita minta juga buah-buah Roh. Nah, itu ada ayatnya, coba buka di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini ada kalimat, jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kita menerima apa? Menerima yang dikehendaki Tuhan. Jadi kehendak kita itu harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Coba buka di Yohanes 6 tadi ayat 55 sampai 56, lanjutkan. Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, inilah kita pentingnya memahami firman Tuhan ini. Jadi kita minta Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Betul ya, ayat 56. Ia tinggal di dalam aku, maksudnya kita ini tinggal dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam dia. Jadi inilah namanya tempat tinggal ini penting ya. Karena hidup yang kekal tanpa tempat tinggal itu tidak mungkin. Hidup yang kekal itu pasti ada tempat tinggal. Ya, bicara hidup itu pasti ada tempat di mana kita tinggal. Ya, dan kita juga tidak sendirian. Di sini menariknya adalah firman Tuhan ini, ia tinggal di dalam aku. Ya. Jadi kita tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan mau tinggal dalam kita. Artinya apa? Artinya di sini kita memahami bahwa ada kesatuan tempat tinggal di dalam Tuhan dan kita. Saya ulangi. Ada kesatuan tempat tinggal dalam kita dan Tuhan. Ya. Jadi tempat tinggal kita adalah ini tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita tuh tinggal dalam Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, tapi Tuhan juga tinggal di dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita ini adalah tempat tinggal Tuhan, baiknya Tuhan, baik Allah, baik Roh Kudus. Kalau bicara tempat tinggal hidup yang kekal ini, berarti tidak ada sesuatu pun di luar Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ya, tidak ada sesuatu pun yang di luar Tuhan tinggal dalam kita, baik itu roh sakit penyakit, roh jahat, roh kematian, roh tumbal, roh santet. Ya. Jadi kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu maksudnya adalah tempat jasmani, tubuh jasmani kita ditinggali, maksudnya dihuni oleh Tuhan. Dan kita juga di dalam Tuhan, di dalam ya bentuk fisiknya Tuhan secara roh itu ada kita juga di situ. Jadi kita diingatkan Tuhan, maksudnya bukan diingatkan ya,
terus diingat Tuhan gitu. Oh, ini anakku ini makan tubuh Kristus, darah Kristus. Jadi kita jadi orang-orang yang tidak dilupakan Tuhan, diingat terus sama Tuhan. Itu maksudnya, bukan diingatkan Tuhan, selalu diingat Tuhan. Kitanya berada di mana, selalu ada perlindungan Tuhan. Makanya pertahankanlah iman kita pada firman Tuhan ini. Makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, ada dua tempat tinggal yang jadi satu. Berada tubuh kita ini bukan tubuh jasmani kita saja yang ada di sini, tapi ada Tuhan yang dalam tubuh jasmani kita dan jiwa roh kita. Begitu juga di tempat tinggalnya Tuhan, ada kita di sana. Artinya apa? Ada kita yang diingat Tuhan. Kita tidak lupakan Tuhan. Makanya kalau kita klaim janji firman Tuhan yang hidup, kita akan sama-sama berkumpul di bumi sama Tuhan, berkumpul sama-sama Tuhan di surga. Nanti akan kita juga mengalami rapturnya Tuhan di meteraikan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh Engkau sangat memberkati kami dalam firman-Mu ini. Kami yang terus makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Kristus, artinya kami mendapatkan tempat tinggal di dalam-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Dan kami juga yang di bumi ini, di tubuh jasmani jiwa roh kami ditempati, dihuni oleh Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudusnya. Terima kasih Bapa, jadikan firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami akan terus Tuhan sharingkan baik melalui podcast ini maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Baiknya, sampai jumpa minggu depan. Yesus berkati, shalom. Shalom.